sekali masih gelap ketika rombongan Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersiap memulai perjalanan. Kali ini tujuannya adalah Kabupaten Buleleng. Perjalanan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng ditempuh dalam waktu 2 jam. Sepanjang jalan, rombongan disuguhi pemandangan menakjubkan berupa pegunungan dan hamparan lahan hijau diselimuti kabut tipis. Sungguh pagi yang bertabur energi. Kami diterima dengan hangat oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, SPDMN. Pertemuan kemudian dilanjutkan di ruang rapat utama bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Dr. Andes Gede Suyasa, MPD. Terima kasih Ibu meluangkan waktu khusus ke Bali dan juga khususnya ke Buleleng. Saya mendengar Ibu kemarin terima Pak kemudian hari ini mengunjungi Buleleng. Dan yang paling menarik, saya mohon maaf, 7 tahun saya Kepala Dinas Pendidikan belum ada yang program mencari sekolah yang berkendala. Ini yang menarik Pak Dinas Pendidikan Makpol. Biasanya kalau dulu kan cari lokasi yang mudah dijangkau. Ini adalah mencari sekolah yang beberapa kendala substansi terjadi. Baik itu dari segi wilayahnya, kondisi topografinya, kemudian aksesibilitasnya. Jadi ini sangat menarik, berarti komitmennya pusat dan kita di daerah sama-sama membantu masalah-masalah pendidikan secara substansi, tidak pada permukaannya. Sekolah-sekolah dan Buleleng menjadi agenda kami yang berikutnya untuk bisa kami mengunjungi sahabat-sahabat sekolah dasar yang kebetulan Buleleng juga menjadi mitra dalam rangka penyiapan program sekolah penggerak. Alhamdulillah Buleleng terpilih sebagai salah satu kabupaten dari 514 kabupaten untuk menjadi agen perubahan dalam mempersiapkan sekolah-sekolah dasar untuk bisa meningkatkan kualitasnya paling tidak 2-3 level lebih tinggi melalui program sekolah penggerak. Salah satu agendanya tentunya adalah melalui digitalisasi sekolah. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Perjalanan menuju sekolah memang menantang. Sekolah pertama yang dikunjungi adalah SD Negeri 4 Tista. Jaraknya masih 1 jam lebih perjalanan dari pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng. Meski menempuh perjalanan sulit, kelelahan kami terobati oleh pemandangan indah pegunungan di Kabupaten Buleleng. Apalagi setelah sampai ke sekolah, rombongan disambut antusias oleh murid-murid SD bersama guru dan kepala sekolah. Di SD Negeri 4 Tista, Direktur Sekolah Dasar Dr. Sri Wahyuningsi MPD menyaksikan langsung anak-anak belajar di kelas menggunakan laptop Chromebook. Sekolah ini mendapat bantuan 15 unit Chromebook pada tahun 2020. Ya, belajar kalau ini belajar di sekolah dipandu oleh Bapak Ibu. Jadi supaya kalian lebih mudah lagi mendapat informasi belajar. Oke, semangat ya. Sekolah dasar Cerdas berkarakter. Sekolah kedua yang dikunjungi adalah SD Negeri 1 Sepangkelon. Sekolah ini lokasinya tepat di pinggir sungai. Beberapa waktu lalu, hujan deras menyebabkan longsor.
Nyaris saja bangunan sekolah ikut terkena longsor. Di halaman sekolah menganga jurang bekas longsor setinggi 5 meter. Sri Wahyuningsih beserta rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 2 Sepangklor. Sekolah ini dibangun tahun 1981 dan dilakukan rehab pada tahun 2009. Sehingga kini bangunannya masih banyak kerusakan. Sri Wahyuningsih kemudian berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika yang ikut dalam kunjungan tersebut. Setelah berdiskusi, Made Astika menyampaikan pihaknya akan memprioritaskan sekolah ini untuk mendapat bantuan perbaikan gedung. Sekolah keempat yang dikunjungi adalah SD Negeri 5 Sepang. Perjalanan menuju sekolah ini yang paling menantang. Rombongan harus melewati jalanan berbatu yang sempit dan curam sepanjang 7 km. Sisi kiri dan kanan jalan terdapat jurang yang cukup dalam. Mobil rombongan melaju perlahan sehingga perjalanan terasa panjang. Beruntung tidak turun hujan sehingga perjalanan bisa terus dilanjutkan. Sesampainya di sekolah, rombongan disambut oleh 4 mahasiswa, para guru dan juga kepala sekolah. Mahasiswa itu merupakan peserta program kampus mengajar. Bu Direktur mendengarkan cerita pengalaman anak-anak mahasiswa dalam menjalankan program kampus mengajar di sekolah ini. Tapi SKS-nya terpenuhi. 12 SKS. 12 SKS. Berapa siswanya di sini? Ada 20 totalnya. Oh, Bu ajari apa aja? Ngajarin apa? Ini ngajarin apa? Alhamdulillah hari ini kita ada di SD Negeri 5 Sepang, Kabupaten Buleleng, yang sekolah dasar ini merupakan salah satu sebagai penerima program kampus mengajar. Sekolah ini cukup jauh, berada di daerah yang lumayan agak sulit dijangkau, namun masih bisa dijangkau melalui kendaraan roda 4. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dengan curah hujan yang tinggi, ini agak menyulitkan untuk menjangkau sampai ke sekolah ini. Dan sekolah ini di masa pandemi ini mendapat pendampingan dari adik-adik mahasiswa melalui program kampus mengajar sebanyak 7 orang mahasiswa. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kami bisa menemui 4 orang mahasiswa, menangkap suka duka adik-adik mahasiswa mendampingi kawan-kawan guru dalam memberikan pembelajaran. Adik-adik mahasiswa terbagi untuk mendampingi pembelajaran di masa pandemi ini mulai dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan alhamdulillah seluruh kawan-kawan mahasiswa terlibat aktif, maka peran adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan pendampingan juga mengoptimalkan peralatan TIK yang dimiliki sekolah dan yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa dapat membantu, mendorong, mentransformasi informasi yang diperlukan oleh kawan-kawan guru dalam meningkatkan pendampingan dan mengakses informasi dari platform-platform pembelajaran yang ada di sistem digital.
kegiatan kita selama kampus mengajar di sini, yakni yang pertama tentang asistensi pendampingan belajar. Jadi kita mendampingi siswa-siswa yang ada di SD 5 Sepang untuk dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, kita membantu dalam administrasi, baik yang dilakukan oleh guru seperti RPP, silabus, dan data dapodik dari sekolah seperti itu. Siswa-siswa di sini relatif memiliki sifat yang pemalu. Setelah saya mencoba lebih berbaur dan lebih menyesuaikan diri dengan sifat-sifat mereka jadi lebih dekat dan kemanapun saya pergi mereka selalu ikut. Kami sangat senang ikut berkontribusi dalam program kampus mengajar ini karena kami bisa mengenal berbagai jenis karakteristik siswa dan juga menambah pengalaman kami dalam berbagi ilmu dengan adik-adik SD di sini. Untuk jarak ke sini itu sekitar 2 jam. Untuk jalan yang ditempuh itu sangat ekstrim. Jika cuaca tidak mendukung seperti hujan, jalannya cukup licin. Jika saya sudah berada di sekitar siswa, capek saya itu serasa lega. Karena melihat senyum anak-anak, saya cukup lega. Sekolah kami sangat terbantu sehingga kami tetap mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang biar tetaplah ada bantuan atau uluran dari kampus dalam hal melakukan pembinaan-pembinaan, baik itu di bidang administrasi, baik itu di bidang keterampilan maupun di bidang kebersihan lingkungan. Kampus mengajar, Yuk bisa yuk! Perjalanan dilanjutkan ke sekolah terakhir yaitu SD Negeri 3 Tigawasa. Matahari sudah terbenam ketika kami tiba di sekolah ini. SD Negeri 3 Tigawasa terpilih sebagai sekolah penggerak. Kepala sekolahnya, Kadek Dian Supriyadi, menjadi kepala sekolah penggerak. Sri Wahyuningsi mengapresiasi SD Negeri 3 Tigawasa. Selain menjadi sekolah penggerak, sekolah ini juga berhasil membangun kemitraan dengan lembaga non-pemerintah yang memberi perhatian kepada dunia pendidikan. Sekolah membangun kemitraan dan mendapat bantuan belasan komputer dan ruangan sekolah dari Grand Circle Foundation.